yang fakir, yang mengakui dengan segala kekurangan wa taksir dan mengakui kelalaian. Ya, ini ungkapan ketawaduan beliau. Ya, ar-raji ghufrana rabbih, ya, yang berharap akan ar-raji afwa rabbih, ya, yang berharap akan ampunan Tuhannya. Jadi Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya, beliau berkata, ya, demikian. Asy-syarifu, yakni asy-syarif, ya, orang yang mulia atau kita sebut al-habib. Ya, ada istilah syarif, ada istilah al-habib. Ya. Asy-syarifu Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini. Ya, maka berkata seorang hamba yang fakir, ya, yang mengakui dengan kekurangan dan kelalaian, yang mengharap akan ampunan Tuhannya yang Maha Kuasa. Siapa yang berkata? Asy-Syarif Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini, gitu ya. Jadi yang berkata beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam beliau. Amin ya rabbal alamin, ya, sehingga makin cinta kita kepada beliau. Afallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau wa an aslafihi, dan juga para pendahulu beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi risalatun, ini adalah sebuah risalah, bihaulillahi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jami'atun, di mana risalah ini menghimpun, wa wasiyatun, ya, serta risalah ini adalah sebuah wasiat, nasihat, ya, menghimpun, wa wasiyatun, ya, dan sebuah nasihat, bifadlillahi wa rahmatihi, ya, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nafi'atun, ya, bermanfaat. Ini adalah sebuah risalah yang berisi tentang nasihat-nasihat serta wasiat yang bermanfaat. Hamalani ala wad'iha, ya, risalah ini membawaku untuk mengarangnya, ya, al-imtithalu li amrillahi ta'ala, ya, artinya risalah ini mendorong aku untuk mengarangnya. Al-imtithalu li amrillah, karena sebab untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendorong Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, dalam mengarang kitab ini adalah yang pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau ngarang kitab ini yang pertama tujuannya adalah al-imtithalu, ya, yakni melaksanakan untuk perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa amri rasulihi, yang mendorong beliau mengarang kitab ini karena perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ngarang kitabnya yang pertama, tujuan atau dasar yang melandasi beliau ngarang kitab ini, yang pertama karena Allah, ya, yang kedua karena Rasulnya, ya, sehingga ratusan tahun kitab ini telah dikarang sampai saat ini masih dibaca. Ini menunjukkan bahwa keberkahan ilmu beliau, ya, keberkahan ilmu beliau. Kemudian apalagi yang mendorong beliau untuk mengarang kitab ini? Warukbatu fil wa'di sadiqi, dan beliau ini suka atau cinta terhadap janji Allah Subhanahu wa taala yang benar, al-waridi, yang ada dalam sebuah hadis, fid dalalati alal huda, di dalam menunjukkan akan petunjuk
wa da'wati ilal khair, dan mengajak orang kepada kebaikan, wa nashri lil ilmi, ya, dan menyebarkan untuk ilmu pengetahuan, wabil khusus ilmu agama. Jadi yang ketiga alasan beliau yang mendorong beliau mengarang kitab ini, yang ketiga adalah karena beliau yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala yang benar bagi orang yang menunjukkan kebaikan, bagi orang yang mengajak kepada kebaikan, dan janji Allah bagi orang yang menyebarkan ilmu. Gitu ya. Itu dasarnya tuh. Jadi ada tiga. Ya. Di antaranya ya berarti karena untuk dakwah. Ya, ini yang mendorong beliau mengarang kitab ini. Ya, ulama-ulama ya di awal sudah meluruskan niatnya dulu sebelum mengarang kitab gitu. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang, ya, wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang, yad'una ilal khair, di mana segolongan orang ini dia mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi hendaklah dalam satu komunitas masyarakat itu mesti ada segelintir orang yang mengajak ke dalam kebaikan. Ya, mesti ada tuh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kamu segolongan, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, dan memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada kemunkaran. Ya, mesti ada satu kelompok golongan yang memang mengajak amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang demikian itu adalah mereka orang-orang yang beruntung. Ya, ini dasar daripada landasan teologis Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengarang kitab ini. Jadi ada nilai mutlaknya, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, dan dengan pelajaran yang baik, ya, nasihat yang baik. Wa qala ta'ala linabiyhi, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, gitu ya. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati dan siapa-siapa orang yang mengikutiku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan dasar bahwa hal yang mendorong beliau mengarang kitab ini, yang kedua tadi kan karena perintah dari Rasul. Apa hadisnya? Qala alaihi salatu wassalam, ya, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Ya. Hendaknya menyampaikan orang yang hadir di antara kalian akan orang yang gaib yang tidak hadir. Gitu, ya. Liyuballighi asyahidu minkum al-ghaiba. Jadi orang yang hadir hendaklah menyampaikan apa yang memang dia dapat sama orang yang enggak hadir, gitu ya. Kan itu ada ayatnya, ya, tentang peperangan yang terjadi zaman Rasul, gitu ya, bahwa janganlah semuanya itu ikut berperang,
gitu ya. Ya, jangan semuanya itu ikut berperang, tetapi harus ada sebagian yang memang tidak ikut berperang tetapi duduk bersama Rasulullah, ya, belajar ilmu agama. Nanti ketika orang-orang selesai berperang lalu dia kembali, maka yang nggak ikut berperang itu mengajarkan kepada yang nggak berperang. Falaula nafara min kulli firqatin, ya, falaula nafara minkum firqatun yadu, ya, itu seperti itu. Ya, jadi ada yang pergi berperang, tapi ada yang nggak berperang. Ya. Nah, yang nggak berperang itu belajar ilmu agama. Ya. Nah, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Nah, itu ayatnya. Mohon maaf. Ya, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ya. Nah, tujuan orang yang nggak berperang sama orang yang nggak berperang ini ngaji, ya, mempelajari ilmu agama, tujuannya liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, kalau memang mereka pulang nanti dia tuh yang akan mengajarkan tuh. Ya, ini manajemen dakwah saat itu gitu ya. Yang berperang, yang nggak berperang ngaji gitu. Nanti yang berperang nggak sempat ngaji akan diajarkan sama yang nggak berperang gitu. Nah, mafhumnya apa? Orang yang ngaji pahalanya sama dengan orang yang berperang gitu ya. Jihad fisabilillah. Nah, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, itu At-Taubah 122 kalau nggak salah. Nah, kemudian farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Ya. Jadi yang hadir itu menyampaikan kepada kalian yang memang tidak hadir gitu. Tapi sekarang mah enak nih, udah ada streaming, tonton lagi ya gitu. Bisa jadi alasan juga nggak ngaji saat ada streaming gitu. Ya. Nah, kemudian berapa banyak orang yang membawa ilmu fikih, ya, atau menyampaikan ilmu fikih kepada orang yang lebih faqih daripadanya, yang lebih faham daripadanya. Nah, waruba hamili fikhin laisa bifaqihin. Nah, dan berapa banyak pula orang yang menyampaikan membawa ilmu fikih tapi dia bukan seorang faqih gitu. Dia bukan seorang faqih, bukan seorang ahli fikih. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini dalil yang kedua yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad terkait dengan hal yang melandasi beliau dalam mengarang kitab ini. Beliau sampaikan hadis yang kedua, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Ya. Yang artinya, siapa orang yang mengajak ke dalam, ya, satu petunjuk, ya, kana lahu adalah baginya minal ajri daripada balasan mislu ujuri manittabahu, semisal daripada pahala-pahala orang yang mengikutinya. Ya. Ada lagi yang mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, kan itu. Siapa orang yang menjadi sebab orang lain berbuat baik, maka dia dapat pahala orang yang berbuat kebaikan itu. La yanqusu zalika, enggak berkurang sedikit pun. Orang yang berbuat baik pahalanya enggak berkurang. Kita yang ngajak orang lain berbuat baik sampai akhirnya dia berbuat baik pun enggak berkurang. Ya, la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Nah, syai'an ini jadi tamyiz, ya. Jadi tamyiz dia. Enggak berkurang, ya. Yang demikian itu daripada pahala mereka. Apanya yang enggak berkurang? Min ujurihim syai'an, sesuatu enggak berkurang itu. Sesuatu dari pahalanya itu enggak berkurang. Ya. Jadi kalau kita ngajak teman kita ngaji, akhirnya dia ngaji tuh. Nah, kita dapat pahala dia ngaji tuh. Ya. Kayak multi level marketing gitu ya, pahalanya nyambung terus. Ya, MLM kebaikan ini mah ya, ngaji gitu ya. Nah, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya,
Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi. Siapa orang yang menyeru kepada satu jalan kesesatan, adalah atasnya itu daripada dosa mislu athamin man tabi'ahu, sebagaimana semisal dosa-dosa orang yang mengikuti akan dirinya. Ya. Jadi kita menjadi penyebab orang lain berbuat dosa. Misal kita ngajak orang lain misalnya main judol gitu ya, misal, atau taruhan, dia akhirnya taruhan tuh, kita dapat dosanya juga. Ya, semisal orang yang berbuat itu, la yankusu dzalika, tidaklah berkurang akan dosa itu, min athamihim syai'an, daripada dosa-dosa mereka sedikit pun enggak kurang itu. Kalau kita ngajak orang berbuat maksiat. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya. Apabila wafat seorang anak Adam atau manusia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah dia punya amal ibadahnya, enggak bisa dia lakukan lagi, ya karena sudah wafat, enggak bisa dia berbuat amal kebaikan lagi. Illa min salasin, kecuali amalnya itu enggak terputus pada 3 perkara. Ya. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Ya. Shadaqatin jariyatin ini jadi badal ba'd min kul, ya. Min salasin shadaqatin jariyatin, jadi badal ba'd min kul, ya. Yang kedua, ya, sedekah jariyah. Ya, hatta sekalipun kita udah wafat, ya, sedekah jariyahnya itu masih terus mengalir ke kita. Ya. Jadi sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus berjalan mengalir. Aw ilmin, ya, yantafi'u bihi, ya, atau ilmu yang memang bermanfaat bagi dirinya. Ya, dengan ilmu itu, ya, bermanfaat dengannya. Artinya dia mempunyai ilmu, diajarkan kepada orang lain, sebab dirinya tuh ilmu jadi bermanfaat. Gitu ya. Semisal orang ngajarin alif bata, ya. Kayak guru-guru TPQ tuh ngajarin alif bata tuh. Itu menjadi ilmu yang bermanfaat tuh. Sampai nanti akhir hayatnya mungkin dia wafat, pahalanya terus mengalir tuh. Kenapa? Dia bisa baca Quran sebab guru-guru ngajinya, ya, sebab mak bapaknya yang ngajarin dia ngaji. Nah, itu menjadi pahala yang terus mengalir, ya, walhal sekalipun dia sudah wafat. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang mendoakan bagi dirinya. Nah, waladin sholih di sini pakainya nakiroh bukan ma'rifah. Ya. Ya. Artinya nakiroh ini dia adalah umum sifatnya, bukan ma'rifah, bukan tertentu. Ya, awaladin sholihin, atau anak yang soleh gitu. Jadi makai hadis di sini awaladin sholihin, makanya nakiroh, dia bukan ma'rifah. Maknanya apa? Dia umum. Jadi makna walad di sini bukan anak biologis saja, ya, bukan anak biologis keturunan darah dagingnya, ya, tetapi kita semua di sini anak, bukan? Anak. Ada yang nggak punya bapak emak di sini? Ya nggak mungkin, dia brojol sendiri, nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya. Artinya kita ini semua adalah anak. Artinya masuk ke dalam definisi ini waladin sholih. Kenapa? Karena dia nakiroh bukan ma'rifah. Artinya orang-orang muslim yang soleh yang mendoakan diri kita ketika nanti kita wafat sampai itu ke kita sebagai amal jariyah. Ya, bukan hanya anak secara biologis keturunan darah saja, ya. Bahkan kadang-kadang anaknya saja nggak ingat tuh bapak emaknya, malah tetangganya yang ingat. Gitu ya. Nah, sehingga makna waladin sholih di sini, ya, ini maknanya umum, ya, karena dia nakiroh bukan pakai ma'rifah.
Jadi semua orang muslim, ya, karena kita semua ini adalah anak karena punya orang tua, maka masuk ke dalam waladin saleh, gitu ya. Orang muslim ya yang saleh, yad'u lahu, yang mendoakan bagi dirinya, itu nyampe. Jadi kalau kita bikin haul ya, tahlilan malam Jumat ya, kemudian ngirimin Fatihah, itu sampai. Ini dalilnya. Enggak terputus tuh dia punya amal jariah. Kenapa? Karena sebab dia baik, akhirnya dikenang sama orang. Akhirnya didoain sama orang. Ya. Sehingga umur biologisnya mungkin 60 tahun ya. Tapi dia masih diingat terus ya, karena apa? Karena kebaikannya. Ya, seperti siapa? Ya ini pengarang kitab ini. Imam Abdullah bin Al-Haddad ya. Umur beliau mungkin ya tidak terlalu panjang gitu ya, tetapi kebermanfaatan ilmu beliau ini menjadikan beliau panjang umur. Kenapa? Karena terus dikenang dengan sebab kebaikan beliau ya, akhirnya kita mendoakan beliau ya, itu masuk ke dalam waladin shalih ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, ajwadukum ba'di ya rajulun alima ilman fanasharahu ya. Ajwadukum ba'di, yang paling dermawan kata Nabi di antara kalian sesudahku adalah seseorang yang mengetahui akan satu ilmu kemudian dia sebarkan ilmu itu ya. Itu orang yang paling dermawan setelahku nanti kata Nabi Muhammad, orang yang tahu akan satu ilmu fanasyarahu, kemudian dia sebarin sama orang. Ini yang disebut dengan menyebarkan ilmu ya. Walau hanya sekedar slayer gitu ya, quotes nggak apa-apa ya. Itu kata Nabi, orang yang paling dermawan di antara kalian sesudahku adalah seseorang yang mengetahui akan satu ilmu kemudian dia sebarin ilmu itu. Yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahidan, kelak nanti dia akan dibangkit pada hari kiamat ya, menjadi satu umat atau menjadi satu keluarga khusus dia ya. Padahal nggak banyak dia tahu, tapi diajarin orang ya, jangan pelit sama ilmu gitu ya. Kadang-kadang ada orang takut kesaingan gitu ya, nggak semuanya dikasih ilmunya. Wa qala alaihi salatu wassalam ya, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Nah ini hadis nih ya, makhluk seluruhnya yusalluna, berselawat ya, artinya mendoakan, ala muallimin nasi al khaira, kepada orang-orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Jadi seluruh makhluk itu mendoakan orang-orang yang ngajarin ilmu ya. Nih, orang-orang yang ngajarin ilmu ya, orang-orang yang mengajar akan kebaikan. Al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi al khaira ya. Hatta namla fi juhriha, sampai dengan semut-semut yang berada di lubang-lubangnya. Watal hitan ya, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan. Nah maknanya semut ini mewakili binatang yang ada di daratan. Nah ikan ini mewakili binatang yang ada di laut. Bahkan biota laut lebih kaya daripada di darat, lebih banyak. Artinya berapa banyak makhluk Allah yang ada di bumi, berapa banyak makhluk Allah yang ada di lautan. Nah semuanya itu berselawat atau mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan ya. Ini Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad ini beliau menyampaikan dulu nih landasan-landasan teologisnya ya. Pertama tadi ayat Qur'annya, kemudian yang berikutnya nih hadis-hadisnya nih tentang faedah-faedah
daripada menyebarkan ilmu, daripada mengajarkan ilmu. Ya. Wa qala alaihi salam, ya tadi sudah. Wassalli alaihi wa ala alihi. Al khalqu kulluhum iyalullah. Bahwasanya makhluk itu seluruhnya adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Wa habbahum ilallahi taala anfa'uhum li'iyalihi. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Ya, maknanya orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk keluarganya, maknanya makhluk Allah. Ya, karena kan di sini disebut al khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk seluruhnya adalah keluarga Allah. Maka orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu memberikan manfaat untuk keluarganya Allah, artinya untuk manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang memang bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Wala yastati'u ahadun ayyan fa'a khalqallahi bimisli da'watihim ila babillahi. Dan tidaklah mampu seseorang memberikan manfaat akan makhluk Allah Subhanahu wa taala semisal dari mengajaknya mereka kepada pintunya Allah Subhanahu wa taala. Bita'rifihim, dengan mengenalkan mereka ya, apa ma yajibu lahu minat tauhid, apa-apa yang wajib baginya daripada tauhid. Ya, artinya di antara hal yang paling bermanfaat adalah mengajak seseorang menuju pintunya Allah, yakni mengenalkan mereka akan apa-apa yang mereka wajib ketahui, di antaranya adalah tauhid. Ya. Wa ta'ah, dan ketaatan. Wa tadhkirihim, dan memperingatkan mereka bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi, ya, dan juga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tabsyirihim, ya, dan memberi manfaat bagi mereka, ya, wa tabsyirihim, dan memberikan kabar gembira kepada mereka birahmatihi, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhirihim, dan memberikan peringatan atau memperingati mereka atau memperingatkan mereka min sukhtihi, daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, al-waqi, yang terjadi bil muta'arridina, bagi orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Bil muta'arridina, ya, dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Minal kafirin, daripada orang-orang kafir, wal fasikin, dan juga orang-orang yang fasik. Wa qad hatsani, ya, dan telah mendorongku, ya, alam tithali hadzal amril azim, ya, untuk melaksanakan perintah yang besar ini, yang agung ini. Wa akkada rukbati, dan sungguh telah kuat, ya, kegemaranku fi sa'i ila tahsili hadzal wa'dil karim, ya, untuk berusaha mendapatkan janji Allah yang mulia ini. Nah, itu ya. Al-waqi'ina fil ayat, yang terdapat dalam ayat-ayat yang tadi itu. Wal akhbar, yang terdapat dalam hadis-hadis yang tadi itu, ya. Allati dzakartuha, yang telah aku sebutkan tadi. Wa ma fi ma'naha mimma lam adzkuruhu, ya, dan juga pada hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain seperti atau semakna dengan apa yang telah aku sebutkan, atau ayat-ayat atau hadis-hadis semakna tapi memang belum aku sebutkan, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman.